Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Kita masih di program kajian sirat nabawiyah lewat online. Dan hari ini kita akan bahas tentang peristiwa penggalian Khandaq yang terjadi pada perang Ahzab. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ada 10.000 tentara pasukan Ahzab, sekutu gabungan pasukan kafir Quraisy dan beberapa kabilah yang lainnya yang ingin menyerbu Madinah Al-Munawwarah. Atas usul Salman Al-Farisi, maka baginda Rasul dan kaum muslimin membuat Khandaq atau parit atas usul Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, inna kunna bi ardi Faris, sungguhnya kami di Persia, katanya, idza khusirna, kalau kami dikepung musuh, khandaqna alaina, kami menggali parit. Nah, ada beberapa peristiwa yang menarik untuk kita telaah pada saat penggalian parit ini. Di antaranya sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya, ada sebuah batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat, lalu kemudian Nabi memukul batu ini dan terperciklah 3 kilatan cahaya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selain itu juga, rahimakumullah, peristiwa yang lainnya dikisahkan seorang sahabat Ansar, Jabir bin Abdullah, dikisahkan beliau melihat baginda Rasulullah agak kelaparan, sebagaimana dialami para sahabat Nabi yang lainnya. Bahkan dikisahkan kalaulah para sahabat Nabi itu mengganjal perutnya dengan 1 batu, Nabi mengganjalnya dengan 2 batu. Nah, ini artinya apa? Nabi lebih lapar dari sahabat Nabi yang lainnya. Nah, maka Jabir bin Abdullah melihat kondisi demikian, lalu beliau menyembelihnya seekor hams, seekor hewan, dan menanak satu sok dalam kisah tepung gandum, dan setelah dimasak, lalu Jabir bin Abdullah ini membisikkan sesuatu ke Rasulullah secara pelan supaya datang ke rumah beliau. Mengapa pelan? Khawatir masakan ini tidak cukup. Karena hewan yang disembelih adalah hewan yang kecil dan untuk orang yang terbatas. Nah, yang menarik justru Nabi berdiri di hadapan orang-orang yang sedang menggali parit itu dan kemudian mengajak mereka. Kata Rasul, halumma, ayo, kita ke rumah Jabir bin Abdullah. Kita ke rumahnya, dan dikisahkan ada hampir 1.000 orang datang berduyun-duyun ke rumah Jabir bin Abdullah ini. Padahal dia masak hewan kecil dan hanya cukup untuk beberapa orang perkiraannya. Nah, ini dan dia bingung melihat demikian, tapi demikianlah baginda Rasulullah mengambil wadah begitu kira-kira dan kemudian mempersilakan para sahabat untuk menikmati makanan ini dan semua kebagian. Bahkan ketika mereka sudah kebagian semua, masih ada sisa daging yang belum terbagikan, dan bahkan masih ada juga adonan tepung roti yang masih tersisa. Nah, ini keberkahan. Karena itu di sisi lain kita dianjurkan oleh baginda Rasul juga untuk makan itu secara bersama. Kata Rasul, berkumpullah kalian dalam hidangan makanannya, fa inna fihi barakah, karena di dalamnya ada berkah. Barangkali kita punya pengalaman masing-masing, kalau lauknya 2 piring misalnya, 2 mangkok saja, mungkin dimakan berdua habis. 1 orang 1 mangkok, 1 lagi 1 mangkok. Tapi berempat juga cukup. Ketika dimakan bersama-sama. Tapi kalau makannya masing-masing, dijamin tidak cukup. Nah, ini disebut dengan berkah. Jadi ziyadat, kebaikan, dan bertambahnya keberkahan. Kemudian peristiwa yang lainnya yang dikisahkan oleh Nu'man bin Bashir, disebutkan beliau datang ke tempat penggalian ketika Nabi dan para sahabat sedang menggali parit ini, dan beliau membawa semacam segantang kurma untuk diberikan kepada ayahnya dan pamannya. Jadi ini ada saudara perempuan dari Nu'man bin Bashir datang, anak kecil begitu kira-kira, dia bawa kurma untuk diberikan kepada ayahnya dan kepada pamannya. Ketika itu juga baginda Rasul lewat dan meminta kurma tersebut, lalu beliau meletakkannya di atas selembar
kain begitu, mungkin semacam handuk kecil lah kalau kita hari ini ya. Lalu setelah itu Nabi memanggil para sahabat yang lainnya untuk menikmati makan ini. Dan itu luar biasa ya, hampir semua yang datang menghadap Rasulullah mengambil makan ini, dan ternyata kurmanya ya tetap tersisa dan mencukupi untuk banyak orang. Bahkan ada sebagian yang mengatakan sehingga sebagian bahkan ada yang tercecer keluar dari hamparan kain tersebut, artinya berlimpah. Nah, ini keberkahan yang luar biasa ketika masa penggalian tersebut. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa baginda Rasul SAW sebagaimana kita fahami diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makanan yang bertambah, kemudian hewan ya, tadi yang seperti kita sebutkan dan ceritakan juga berlimpah ya, yang mestinya cukup untuk beberapa orang akhirnya mencukupi untuk banyak orang ya. Dan dalam hidup ini alhamdulillah kita juga menemukan hal-hal seperti ini di mana keberkahan ya, kemudian hal-hal yang tidak terduga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karenanya kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan keberkahan-keberkahan ini. Nah, setelah selesai lalu kemudian para sahabat siap ya, artinya parit sudah siap. Saat itulah pasukan Ahzab ini datang ya, dan tidak mereka duga sebelumnya ya, mereka tidak bisa membayangkan kondisi ini sebelumnya. Akhirnya tidak ada pilihan bagi mereka untuk kecuali mengepung wilayah ini. Maka dikepunglah sambil kemudian mencari celah yang memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa yang terjadi pada masa pengepungan ini? Alhamdulillah, ada beberapa peristiwa. Pertama, orang-orang kafir Quraisy di satu sisi ya, mereka berusaha untuk terus masuk. Sampai akhirnya ada seorang di antara mereka namanya Amr bin Abduwud ya. Ini pimpinan Quraisy pada saat itu, salah satu tokoh terkenal ya. Dan berhasil masuk. Ya, dia masuk, alhamdulillah. Lalu kemudian menantang ya kaum muslimin ya untuk berkelahi melawannya. Dalam banyak kisah disebutkan ya Ali yang maju ya, dramatis sekali ya. Di Ali waktu itu yang berdiri di samping Rasulullah meminta kepada Nabi agar maju menghadapi Amr bin Abdul Wud ini. Jadi dia maju, lalu kemudian Amr bin Abdul Wud ya, yang berada di atas kudanya bersama dengan beberapa yang lainnya, kata dia, "Man anta, siapa Anda?" Ini kalau dalam bahasa Betawi nanyanya bukan karena nggak kenal ya, tapi bagian dari pelecehan ya. Kalau bahasa Betawinya itu siapa lo? Gitu kira-kira ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ana Ali ibn Abi Thalib." Wah, ketawa Amr bin Abdul Wud ini ya, kata dia, "Minggir. Ya, ana la uridu an aqtulak." Saya tidak ingin membunuhmu. Saya tidak ingin membunuh anak kecil. Panggil pamanmu yang lain. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, "Walakinni uridu an aqtulak." Tapi saya pengen membunuhmu. Maka Amr bin Abdul ini emosi, jamakumullah, dia turun dari kudanya. Dalam kisah disebutkan dia mencabut pedangnya dan memangkas kaki kudanya tersebut sehingga kudanya meringkik, kaki depannya dua kakinya buntung gitu kan. Dan ini menunjukkan betapa tajam pedang Amr bin Abdul Wud untuk menakut-nakuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib bukan anak kemarin sore yang bisa ditakut-takuti dengan gertakan seperti itu ya. Maka singkat cerita kemudian terjadilah perkelahian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Abdul Wud ini, dan Amr bin Abdul Wud akhirnya bisa dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada tambahan kisah ya, ketika Amr bin Abdul Wud berhasil pedangnya dicampakkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali yang sempat mengambil pedang, menusukkan pedangnya ke leher Amr bin Abdul Wud. Ya. Seketika itu juga Amr bin Abdul Wud ini meludahin Ali. Diludahin. Kalau kita dalam posisi Ali, barangkali segera menusuk pedang tersebut ya, tapi Ali tidak. Ali malah menarik pedangnya dan kemudian istighfar ya, menenangkan dirinya,
dan setelah menganggap dirinya tenang dan tidak ada nafsu, maka Ali pun menyelesaikan tugasnya mengakhiri Amr bin Abdul tersebut. Nah, belakangan ada yang nanya, "Ya Ali, kenapa Anda tidak mencabut pedang yang tinggal ditusukkan ke lehernya Amr bin Abdul?" Kata Ali, "Karena dia meludahin saya. Dan saya tidak ingin saya membunuh dia karena emosi, karena nafsu, karena dendam, karena dia meludahin saya. Tapi saya ingin melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala." Yang tentu saja bahkan sebelum pertarungan itu terjadi, Ali bin Abi Thalib sempat menawarkan kepada Amr bin Abdul ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah adabnya. Jadi dalam Islam kita tidak boleh memaksa orang gitu kan, dan kemudian mengancam, tidak. Harus ada pilihan-pilihan kepada mereka. Ditawarkan dulu dengan baik kalaupun terjadi peperangan dan perkelahian seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ini adalah jalan terakhir yang di mana cara-cara lain tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, kemudian peristiwa yang lainnya, bagaimana kaum muslimin rahimakumullah semasa pengepungan ini sempat terlambat gitu melaksanakan sholat ketika ini dan kondisi sangat mencekam seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhunun." Dan ketika musuh itu, kata Allah Ta'ala, datang mengepung kalian dari atas, dari bawah, dan seterusnya ini kondisi yang sangat luar biasa. Dari luar mereka dikepung oleh pasukan musuh Ahzab, dari dalam mereka terancam dikhianati oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Ini gambaran kondisi yang sangat mencekam dalam diri Nabi dan para sahabat. Karena tidak heran kalau kemudian pada kondisi tersebut mereka sempat terlambat melaksanakan sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan mereka sempat melaksanakan sholat zuhur, asar, dan maghrib itu secara bersamaan. Jadi karena tidak bisa di hari yang lain, sebagaimana dikatakan Imam Bukhari beliau sempat terlewatkan sholat asar dan dikerjakan di waktu maghrib. Ada kisah suatu saat Umar bin Khattab lari-lari dan kemudian ngos-ngosan dan mengatakan, ini sumpah serapah begitu kira-kira, ini musuh ini bikin kita repot. Demikian kata Umar bin Khattab, sampai saya baru selesai melaksanakan sholat asar. Kata Rasul, "Iya, Anda sudah, kami belum," gitu kan. Nah, ini kondisi yang sangat mencekam. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan dari Abu Ubaidah bin Abdullah dan dari ayahnya, "Annal musyrikina syaghalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq an arba' salawat." Jadi dikisahkan orang-orang musyrik yang mengepung Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah itu syaghalu, membuat mereka sibuk gitu kan, sehingga tidak sempat melaksanakan salat 4 salat, 4 salat. Hatta zahaba minal lail, sampai kemudian masuk malam hari, Masya Allah. Qala fa amara Bilalan fa adzana tsumma aqam fa shalla zuhur. Lalu Nabi merintahkan kepada Bilal untuk azan dan qomat. Lalu tsumma aqama shalah, kemudian qomat melaksanakan salat zuhur, lalu kemudian asar, lalu kemudian maghrib. Jadi salat zuhur, lalu kemudian salat asar, kemudian maghrib dan isya, 4 rakaat dalam satu waktu. Nah, ini gambaran kondisi yang sangat mencekam yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, kondisi semakin sulit lagi jamaah rahimakumullah ketika di luar musuh terus berusaha untuk mencari peluang supaya bisa masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang menemukan ide. Setelah sekian hari dia mengelilingi Madinah dan mencari cara agar bisa masuk ke Madinah ini dan dia menemukan satu celah. Apa itu? Dari barat tidak mungkin bisa masuk. Dari arah timur juga mustahil masuk karena selain bebatuan besar dan banyak pohon-pohon kurma. Nah, dari arah utara jelas tidak mungkin karena ada parit yang digali oleh kaum muslimin. Nah, yang sangat memungkinkan adalah dari arah selatan.
Disinilah bermukim kabilah Yahudi Bani Quraidah, di mana mereka membuat rumah sekaligus benteng. Nah, jadi kalau mereka berhasil melobi Yahudi Bani Quraidah ini untuk membukakan benteng bagi mereka, maka mereka bisa masuk. Dan untuk diketahui, ya, Yahudi Bani Quraidah adalah satu-satunya Yahudi yang masih berada di Madinah, yang masih menjalin ikatan perjanjian koalisi dengan kaum muslimin dan penduduk Madinah. Adapun Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah sudah berkhianat dan diusir Nabi dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kalau mereka berhasil melobi Yahudi Bani Quraidah ini, maka mereka akan bisa masuk. Maka melalui Huyai bin Akhtab, pimpinan kabilah Bani Nadir, ya, yang mengkrit perang ini, bahkan yang memprovokasi pasukan ini untuk menyerang Madinah, akhirnya ya, berhasil melobi Yahudi Bani Quraidah ini. Mereka siap untuk membukakan pintu, mempersilakan pasukan Ansar untuk menyerang dari arah selatan kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini dahsyat, yang luar biasa. Nakumullah, kondisinya kaum muslimin terancam, dan seperti dituturkan dalam banyak riwayat, andai 10.000 tentara ini berhasil masuk ke Madinah, maka mereka akan habis. Ya, karena jumlah mereka tidak lebih dari 3.000 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul menghadapi kondisi yang sangat mencekam ini, ya, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama kajian Sirat Nabawiyah dengan saya Hafian Yusuf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.